Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris di semester 3, pada kesempatan kali ini di mata kuliah manajemen sekolah kita akan membahas tema manajemen berbasis sekolah. Silakan disimak baik-baik materi berikut. Manajemen berbasis sekolah ini dilatar belakangi dengan adanya yang pertama adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 yang kemudian pada tahun 2003 undang-undang ini direvisi gitu ya dan menjadi nomor 20 ya, menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Nah, ini juga kenapa direvisi? Karena pemerintah beserta Kementerian Pendidikan dan DPR pada waktu itu menganut adanya asas demokratisasi dalam pendidikan, desentralisasi dalam pendidikan, hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan, dan sistem keadilan dalam memperoleh dan proses pendidikan itu, sehingga perlu adanya revisi-revisi terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 20 ini yang sampai saat ini tetap dan masih kita gunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran pendidikan di tingkat sekolah. Manajemen berbasis sekolah menurut Samsudin pada tahun 1999, ia menyatakan bahwa alternatif pengelolaan dalam kerangka desentralisasi dalam bidang pendidikan yang memungkinkan adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi agar sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber dayanya, dan mengalokasikan sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan potensi setempat. Maksud dari pernyataan Samsudin ini adalah sekolah diberikan keleluasaan atau kebebasan atau otonomi gitu ya untuk mengatur sekolahnya sendiri, untuk mengatur kebutuhannya sendiri sesuai dengan prioritas apa yang ada di sekolah itu yang dibutuhkan. Apakah sarana prasarana, apakah kurikulum, atau yang lainnya. Tetapi hal tersebut tentunya harus bisa menangkap, melihat, dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar sekolah itu supaya bisa melakukan manajemen sekolah dengan baik dan menarik minat masyarakat untuk bersekolah di tempat itu. Esensi dari manajemen berbasis sekolah yaitu terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, ada otonomi. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Nah, kemudian ada pemberdayaan yang kedua, yaitu artinya sekolah boleh memberdayakan seluruh warga sekolah ya, untuk meningkatkan mutu dari pendidikan di sekolah tersebut. Siapa warga sekolah itu? Ya, ada guru, kepala sekolah, tata usaha, karyawan lainnya, dan masyarakat sekitar yang bisa dimintai bantuan untuk meningkatkan sasaran mutu sekolah. Dan yang ketiga ada kemandirian. Kemandirian yang dimaksud itu yaitu harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi atau menghargai perbedaan pendapat,
kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan pendidikan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak manapun, dan tentunya kemampuan untuk membiayai proses belajar mengajar dengan sendirinya, dengan membuat usaha-usaha yang bisa menghasilkan sumber dana untuk sekolah tersebut. Dan yang keempat adalah fleksibilitas, artinya fleksibel, bisa melakukan satu, dua, atau banyak hal bersamaan, bisa menerapkan plan A dan plan B sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari manajemen berbasis sekolah juga terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan yang kooperatif. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah pada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, atau yang keempat, yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Ya, dari keempat tujuan ini, sekolah juga perlu bersaing dengan sekolah yang lainnya dalam hal mutu, fasilitas, dan sebagainya, supaya dilirik banyak masyarakat dan mempercayai sekolah tersebut untuk mensekolahkan anak dan cucunya. 6 prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada transparansi, artinya pihak sekolah wajib melakukan tindakan gitu ya, yang terkait terutama dengan pendanaan, itu harus terbuka dan dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak yang memberikan pendanaan atau sumber dana. Misalnya dana BOS, berarti harus terbuka penggunaan dana BOS tersebut. Yang pertama tentunya kepada pemerintah, yang kedua kepada komite sekolah, dan yang ketiga kepada orang tua wali. Untuk apa penggunaan dana tersebut? Dan juga dana-dana yang lainnya. Pihak sekolah harus terbuka memberikan informasi dengan tepat. Yang kedua adalah partisipasi, artinya wajib adanya kerjasama dan peran serta dari seluruh komponen-komponen pendukung sekolah. Di antaranya ada komite sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua wali, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah akuntabilitas, artinya harus ada tanggung jawab dari setiap individu di dalam sekolah tersebut, baik mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, itu mengetahui, memahami, dan melaksanakan tanggung jawabnya, amanahnya, gitu ya, sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme, yaitu artinya seluruh pekerja yang ada di sekolah tersebut harus bekerja secara profesional, ya. Tidak boleh bekerja asal-asalan, harus punya visi misi yang baik ketika bekerja itu. Kemudian yang kelima, wawasan ke depan, artinya seluruh komponen-komponen pendukung sekolah gitu ya, mulai dari komite tadi sampai masyarakat sekitar dan guru juga, itu harus memiliki rencana-rencana ke depan, kira-kira tantangan dan
peluang sekolah itu seperti apa, sehingga bisa mempersiapkan dari sekarang kedepannya mau dibawa kemana sekolah ini, ya, supaya lebih bermutu lagi dan dilirik oleh banyak masyarakat. Dan yang keenam adalah sharing authority. Sharing authority ini yaitu setiap guru terutama ya harus memiliki sifat untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi ilmu kepada siswa-siswinya. Jangan setengah-setengah ketika harus membagikan ilmu yang ia peroleh kepada siswa-siswinya. Mutu pendidikan. Sekolah bisa dinamakan memberikan mutu pendidikan yang baik kepada siswa-siswinya apabila dalam proses pendidikan mereka mampu menerapkan, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, gitu ya, atau yang disebut dengan pakem. Apabila sekolah bisa menerapkan hal-hal tersebut, gitu ya, itu bisa membuat siswa-siswinya belajar dengan nyaman, orang tua wali menyekolahkan itu tenang dan senang tentunya ya, karena yang diharapkan adalah anak didiknya, anak-anaknya mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang terbaik. Dimensi kualitas dalam pendidikan terbagi menjadi beberapa ini ya. Yang pertama ada kinerja atau performa dan future. Artinya performa dari guru terutama ya, yang menjadi ujung tombak di sekolah untuk memberikan pengajaran kepada siswa-siswinya, itu harus memiliki kinerja yang baik, disiplin, untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswinya, punya wawasan ke depan, punya analisis ke depan itu proses pendidikan seperti apa, sehingga bisa memberikan update ilmu kepada siswa-siswinya mulai dari sekarang. Yang kedua adalah keandalan, ya, atau reliability, gitu ya. Itu artinya seluruh warga sekolah kalau ini, baik dari komite sekolah, kepala sekolah, guru, dan karyawan, gitu ya, itu mereka harus bisa diandalkan sewaktu-waktu sekolah membutuhkan kemampuan mereka untuk mengurus berbagai hal di sekolah tersebut, gitu ya. Karena sekolah itu tugas mereka tidak hanya memberikan pengajaran, tapi harus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, gitu ya. Yang ketiga adalah konformitas. Ini harus bisa bersinergi dengan masyarakat tentunya. Yang keempat ada daya tahan. Seluruh pengurus sekolah gitu ya, tadi ada komite, kepala sekolah, guru, karyawan, dan sebagainya, harus bisa bertahan dalam berbagai kondisi yang ada. Apabila mereka sedang di titik puncak yang dimana memiliki banyak siswa, memiliki banyak pendanaan, mereka harus bisa mengelolanya dengan baik, tidak boros, gitu ya. Syukur-syukur dengan keuangan yang banyak itu mereka bisa kelola juga untuk menghasilkan satu usaha yang dimana nanti dari usaha itu bisa memperoleh keuntungan-keuntungan yang lain. Kemudian selain itu apabila mereka baru ada di titik yang paling bawah, yang pendanaannya seret, siswa-siswinya sedikit, mereka juga harus mampu bertahan untuk mencari ide-ide baru, mencari peluang baru supaya bisa kembali ke posisi di mana mereka bisa memiliki siswa yang banyak dan sebagainya.
Yang kelima yaitu adalah kemampuan pelayanan, dari mana guru, kepala sekolah, karyawan harus memberikan servis atau layanan yang baik kepada siswa-siswinya. Ya, ketika siswa membutuhkan beberapa hal tentang pendidikan, harus disediakan medianya dan cara berkomunikasinya juga harus enak gitu ya, harus senyum, tidak boleh menekan siswinya itu atau mengintervensi dan sebagainya, tapi harus memberikan pelayanan yang smooth, yang halus kepada siswa-siswi. Dalam proses manajemen sekolah gitu ya, itu teman-teman harus mewaspadai 3 hal ini gitu ya. Yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan, yang diantaranya adanya kebijakan yang tidak konsisten. Artinya apabila kepala sekolah membuat kebijakan yang selalu berubah-ubah dalam waktu yang singkat, ya, artinya tidak konsisten, itu akan membuat demotivasi bagi guru-gurunya dan karyawannya tentunya, sehingga proses pelayanan kepada siswa-siswinya menjadi terhambat. Kemudian yang kedua adalah sentralistik, artinya ada 2 hal yang bisa dimaksud dari sentralistik itu. Yang pertama, pelayanan terlalu tersentral dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Mungkin yang dimaksud yaitu berbagai rencana, kemudian arsip keuangan dan sebagainya hanya tersentral kepada kepala sekolah saja. Harusnya kan dibagi menjadi bidang-bidang yang di sekolah supaya semuanya terlibat. Kemudian tidak hanya mengacu pada peraturan dari pemerintah saja, tapi kita juga bisa berimprovisasi, ya, supaya tidak terlalu mengandalkan pemerintah. Kemudian yang ketiga, peran masyarakat yang minim. Ya. Ketika sekolah tidak diperhatikan oleh masyarakat, baik perhatian dari saran dan saran, kemudian perhatian keuangan dan sebagainya, itu akan membuat sekolah kewalahan dalam memanage sekolah itu sendiri. Indikator mutu pendidikan, ya, yang pertama ada raw input dan lingkungan. Artinya ketika lingkungan sekolah itu adalah lingkungan yang support tentang pembelajaran, maka sekolah tentunya akan nyaman dan aman untuk proses pembelajaran siswa-siswinya. Akan tetapi mohon maaf apabila misalnya nih sekolah berdiri di tengah lingkungan yang kriminal gitu ya, tentunya proses belajar mengajar juga akan terhambat gitu, ketika guru-guru mengajarkan hal-hal kebaikan, kebajikan dan sebagainya, tapi ternyata setelah mereka keluar dari sekolah, ya, di luar lingkungan sekolah, ternyata lingkungan yang kriminal yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan di sekolah. Kemudian yang kedua adalah instrumen input, artinya siswa, gitu ya, siswa yang masuk atau yang bersekolah di tempat itu memiliki semangat belajar yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk mudah menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Ini juga akan memudahkan sekolah dalam pencapaian mutu pendidikan. Karena guru tidak perlu berimprovisasi terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau siswa-siswa yang masuk ke dalam sekolah tersebut adalah siswa-siswi yang membutuhkan penanganan khusus, ya tentunya guru-guru wajib melakukan improvisasi seperlunya. Kemudian yang ketiga adalah proses pendidikan. Artinya proses transfer ilmu yang ada di sekolah itu harus terjadi secara berkesinambungan
sesuai kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Boleh membuat kurikulum sendiri, tapi acuan pokoknya harus menganut kurikulum dari sekolah. Karena di akhir masa studi ujian-ujian kan soalnya yang membuat pemerintah. Jadi supaya tidak terlalu melenceng dan siswa-siswi tetap bisa mengerjakan ujian akhir nantinya. Yang keempat adalah hasil langsung pendidikan. Hasil langsung itu contohnya seperti nilai-nilai ujian dari berbagai mata pelajaran. Apabila siswa-siswi menangkap pembelajaran dengan baik, tentunya nilainya juga akan di atas KKM dan sebagainya. Tapi apabila mereka tidak menangkap pembelajaran dengan baik, bisa dipastikan nilai-nilai akan di bawah standar yang ditentukan. Dan yang kelima atau terakhir adalah sukses hasil akhir pendidikan. Artinya siswa-siswi mampu menerapkan apa yang ia dapatkan di sekolah dan diaplikasikan di dalam kehidupannya gitu ya. Membuat dirinya mampu bertahan dan menghadapi lingkungan gitu. Dengan tentunya menerapkan berbagai ilmu-ilmu yang telah didapatkan di dalam dunia pendidikan yang ia tempuh selama ini. Implementasi manajemen mutu terpadu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menempatkan siswa sebagai klien. Artinya, siswa di sekolah ini harus dilayani dengan baik. Apapun tujuan mereka bersekolah gitu ya, kita harus berikan pendidikan dengan optimal. Kemudian yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Siapapun boleh memberikan usulan, boleh memberikan kritikan atas proses dari belajar mengajar, dari sarana prasarana dan dari kebijakan-kebijakan yang lainnya yang dibuat oleh pihak sekolah. Jangan sekali-sekali kepala sekolah menutup akses untuk berpendapat bagi guru, karyawan, siswa, dan masyarakat sekitar. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan rendahnya mutu dari pendidikan di sekolah tersebut. Yang ketiga, yaitu dinilai berdasarkan kuantitas dan kualitas. Artinya apabila siswa-siswi yang masuk di situ atau bersekolah di situ banyak, itu berarti kuantitasnya sudah baik. Kualitas artinya apabila siswa-siswinya memiliki nilai-nilai di atas standar atau KKM dan juga banyak siswa-siswi yang dikirim untuk mengikuti berbagai ajang kompetisi di luar sekolah, itu tentunya juga sudah bisa dinilai apabila kualitas dari sekolah tersebut baik. Dan yang keempat itu adalah produktivitas organisasi. Adanya saling kerjasama antar warga sekolah sehingga mampu gitu ya menarik minat berbagai masyarakat untuk mensekolahkan anaknya di situ. Itu bisa dikatakan produktivitas dari organisasi tersebut sudah baik gitu ya. Nah, tadi adalah materi dari manajemen berbasis sekolah. Terima kasih rekan-rekan sudah menyimak pembelajaran daring kali ini. Semoga kita bisa bertemu minggu depan insya Allah gitu ya, tatap muka sehingga bisa melakukan pembahasan dan tanya jawab di kelas dengan perlunya gitu ya. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat gitu ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.